Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sermita dengan NIM 0523511. Saya mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Apa saja jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, pengertian layanan bimbingan dan konseling, tujuan layanan bimbingan dan konseling. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan merupakan suatu proses dalam pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan konseling. Konseling adalah interaksi yang terjadi antar dua orang individu, masing-masing disebut konselor atau klien. Interaksi ini terjadi dalam suasana profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Pengertian layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu pelayanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap orang lain atau konseling dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dengan tujuan agar orang lain itu menjadi terkondisi lebih baik dalam kehidupan, khususnya terkait kehidupan sehari-hari. Jadi, layanan bimbingan dan konseling adalah program bantuan yang bertujuan membantu individu atau peserta didik atau konseling untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, memahami diri dan lingkungan, mengatasi masalah yang dihadapi, serta membuat keputusan untuk mencapai kemandirian dan kebahagiaan peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan layanan bimbingan dan konseling. Nah, secara umum, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu, terutama peserta didik, dalam mencapai perkembangan yang optimal dan mandiri, serta mengatasi berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi dalam hidup seorang peserta didik. Jadi, tujuan layanan bimbingan dan konseling secara umum membantu peserta didik dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang sedang dialami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Adalah layanan orientasi. Nah, layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu klien atau peserta didik untuk lebih memahami lingkungan sekolah yang baru mereka masuki, sehingga dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan lancar di lingkungan belajar yang baru. Jadi, layanan bimbingan dan layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik dengan lingkungan yang baru dimasuki, dan secara umum dapat dimaknai bahwa orientasi merupakan ke depan atau ke arah yang baru.
Nah, dalam layanan orientasi ini, konselor bertindak sebagai pembangun jembatan atau agen yang aktif mengantarkan seseorang memasuki dunia atau daerah baru. Bagi siswa di sekolah, layanan orientasi ini akan menuntun siswa untuk mengenali lingkungan dan program yang akan dilalui selama pendidikan, sehingga diharapkan siswa akan menyenangi proses pembelajaran yang akan diikuti dan juga merasa nyaman dalam lingkungan di sekolah. Nah, yang kedua adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai informasi, termasuk informasi pendidikan dan informasi jabatan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Tujuan dari layanan informasi adalah untuk memungkinkan para penerima layanan untuk memasukkan informasi tertentu dan membantu dalam memecahkan masalah. Informasi mengenai peserta didik merupakan pengetahuan pribadi yang diperlukan oleh peserta didik, mencangkup detail tentang dirinya berdasarkan catatan dan pandangan pembimbing serta guru-guru. Nah, tujuan dari hal tersebut adalah untuk mengejarkan peserta didik agar dapat menjaga dirinya dengan baik dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Jadi, layanan informasi merupakan layanan yang membawa informasi yang diminta atau yang dibutuhkan oleh konseling, dan dengan informasi tersebut, konseling dapat mengambil tindakan tentang apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan memfasilitasi proses penempatan individu ke dalam situasi atau lingkungan yang memungkinkan mereka mengambil manfaat dari pengalaman yang relevan, menyesuaikan diri dengan baik, memperoleh informasi yang bermanfaat, memperbaiki kontribusi secara umum. Dalam artian yang lebih luas, layanan penempatan dan penyaluran adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengorganisasikan dan memfasilitasi proses penempatan individu ke dalam suatu lingkungan atau yang memungkinkan mereka mengambil manfaat dan pengalaman yang relevan, menyesuaikan diri dengan baik, memperoleh informasi yang bermanfaat, serta memberikan kontribusi secara umum. Dan tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran adalah agar individu dapat menempatkan diri dalam situasi yang mendukung masa depan yang cerah. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh permintaan dan penyaluran seperti penempatan dan penyaluran dalam kelas. Contohnya, memilih jurusan atau program studi, membentuk kelompok belajar, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat serta kondisi individu. Nah, selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten merupakan layanan individu untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu yang meliputi penguasaan individu terkait aspek konten yang terintegrasi.
Jadi, layanan penguasaan konten merupakan layanan bimbingan dan konseling atau BK yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap tertentu agar mereka lebih giat dalam belajar serta berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu layanan konseling individu. Dan menurut Gibson dan Michael, layanan konseling individu merupakan sebuah hubungan di mana memberikan bantuan secara individu dengan menitik beratkan pada pengembangan dan penyesuaian diri, serta memenuhi kebutuhan dalam hal pemecahan masalah dan pengembangan keputusan. Menurut pendapat Sofyan S. Willis, konseling perorangan merupakan sebuah pertemuan antar konselor dan klien yang berfokus pada terjadinya hubungan, bimbingan yang berfokus kompatibel, dan konselor merupakan pemberian bantuan untuk mengembangkan karakter klien. Interaksi dalam kelompok konseling penting untuk menciptakan unsur teraptik dan akan efektif jika semua anggota kelompok merasa diterima, memahami harapan dan tanggung jawab mereka, serta siap untuk bersikap terbuka dan mendukung anggota lain. Partisipasi aktif dengan komunikasi yang jujur dan penerimaan umpan balik juga diperlukan untuk keberhasilan dalam proses transformasi pribadi dalam kelompok konseling. Jadi, layanan konseling individu ini merupakan layanan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara tatap muka langsung dengan guru BK. Nah, selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, Prayetno menyatakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang memberikan kepada peserta didik secara bersama-sama atau dalam kelompok guna membantu kelompok tertentu tumbuh berkembang secara mandiri. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang diberikan kepada individu dalam bentuk kelompok. Nah, untuk mencegah adanya masalah yang dapat menghambat perkembangan optimal individu. Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan menekankan unsur-unsur terpenting dari bimbingan kelompok, diantaranya adalah dinamika kelompok, pimpinan kelompok, dan anggota kelompok, serta tahapan-tahapan bimbingan kelompok yang harus ada agar tercapai tujuan dari bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, peserta saling menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara langsung dalam pembahasan topik atau pemecahan masalah pribadi. Dalam berkomunikasi diharapkan siswa lebih mandiri dan mampu mengendalikan dirinya sehingga dapat mengenali masalah pribadi masing-masing, lebih mandiri dan mampu mengendalikan diri terhadap beban masalah pribadi. Layanan konseling kelompok. Merle M. Olsen mencatat bahwa konseling kelompok melibatkan hubungan antar
guru pembimbing, dan anggota dengan rasa penerimaan, kepercayaan, dan rasa aman yang mendalam. Dalam hubungan ini, anggota belajar menghadapi perasaan dan pikiran yang mengganggu serta meningkatkan keberanian dan keyakinan diri. Nah, jadi layanan konseling kelompok merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah yang dapat memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor, disebut sebagai konsultan, kepada pelanggan atau disebut dengan konsultasi, supaya dapat membantu menyelesaikan masalah terhadap pihak ketiga dengan cara memberikan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh konsulti tersebut. Dalam layanan konsultasi, siswa atau klien benar-benar mandiri dan mampu mengendalikan diri demi kesuksesan siswa atau klien terhadap pihak ketiga yang dimaksud konsultasi secara mandiri dalam proses interaksi dan membantu pihak ketiga secara baik. Konsultasi dalam hal ini di sekolah disebut siswa perlu mengendalikan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan terkait dengan pihak ketiga. Jadi, layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang menyelesaikan masalah orang ketiga, yang dimana konseling datang kepada konselor untuk meminta bantuan atau meminta saran tentang bagaimana solusi masalah yang sedang diselesaikan oleh konseling. Nah, selanjutnya yaitu layanan mediasi. Nah, layanan mediasi merupakan layanan di mana memfasilitasi penyelesaian konflik antar peserta didik dan orang lain melalui mediator yang berperan sebagai penengah. Dalam layanan mediasi, seluruh siswa atau peserta layanan diharapkan mampu mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, merasa, berpendapat, berpandangan luas, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Kemandirian tersebut disertai dengan sikap dan perilaku yang mengendalikan diri. Kemandirian bersifat mengarahkan pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan kemandirian dan mengendalikan diri, suasana negatif diharapkan telah mengikis habis suasana negatif. Dan tujuan layanan mediasi adalah untuk mengembangkan hubungan yang positif di antara pihak-pihak yang terlihat dalam konflik, dan tujuan merupakan kondisi negatif menjadi kondisi yang harmonis. Nah, yang terakhir yaitu layanan advokasi adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik untuk mendapatkan hak-haknya yang mungkin dilalaikan atau diperlakukan tidak adil sesuai dengan sifat karakter yang bijak dengan terpuji. Jadi, layanan advokasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mendapatkan suatu dukungan atau yang dapat membantu peserta didik dalam mendapatkan hak-haknya kembali atau kepentingan
klien yang kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan dasar. Nah, layanan dasar yaitu proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan sistematis secara klasikal atau kelompok dalam mengembangkan perilaku yang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam membangun potensi diri dan kemampuan memiliki serta mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Layanan dasar meliputi 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, belajar, dan karir. Nah, strategi dalam melaksanakan layanan dasar adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama antar guru dan bimbingan, dan konseling atau konselor dengan guru, pelajaran atau wali kelas, serta kerjasama dengan wali murid atau orang tua peserta didik. Nah, yang kedua yaitu layanan pemintaan dan perencanaan individual. Nah, layanan pemintaan dan perencanaan individual ini artinya membantu peserta didik atau konseling agar mampu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan memaksimalkan potensi diri serta peluang di lingkungannya. Nah, layanan pemintaan dan perencanaan individual membantu peserta didik dalam membuat dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi yang digunakan pada kegiatan layanan perencanaan individual. Nah, layanan ini bertujuan memberikan peserta didik fasilitas agar mampu memahami potensi dan keadaan diri, merencanakan masa depan, serta secara individual mampu memiliki dan mengambil keputusan dalam hal aktivitas pribadi, sosial, belajar, dan studi lanjut dan karir yang tepat dalam mengembangkan potensi mereka. Nah, yang ketiga yaitu layanan responsif. Nah, layanan responsif yaitu layanan untuk kepada konseling yang memerlukan bantuan dengan segera. Nah, tujuan layanan responsif adalah agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencarian tugas-tugas perkembangannya. Contoh, bantuan yang dapat dilakukan dalam layanan responsif adalah konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua atau guru, ahli tangan kepala ahli lain atau referral, dan bimbingan teman sebaya. Yang terakhir yaitu layanan dukungan sistem. Nah, layanan dukungan sistem yaitu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, instruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor. Dukungan sistem memberikan bantuan pada siswa secara tidak langsung dengan memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa dengan mendukung efektivitas dan efisien pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan dukungan sistem adalah mendukung dan meningkatkan kualitas kinerja guru bimbingan, dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, responsif, serta pemintaan dan perencanaan individual. Selain itu, dukungan sistem juga mendukung pihak lainnya di sekolah dan dalam melaksanakan program pendidikan. Sistem bimbingan dan konseling setidaknya terdapat 4 subsistem, yaitu yang pertama konselor atau pembimbing,
konseling atau peserta didik yang dibimbing, dan masalah yang hendak dibantu menyelesaikan dan atau potensi yang hendak dibantu mengembangkan. Dan yang keempat yaitu tujuan akhir kemana dan dengan cara apa individu itu hendak dibantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan atau kemana dan dengan cara apa potensi yang dimiliki individu itu hendak dibantu mengembangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Nah, bidang yang pertama yaitu bidang pribadi. Nah, bidang pribadi membantu peserta didik dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sifat-sifat yang positif seperti mandiri, aktif, dan kreatif. Nah, bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Nah, bidang sosial yaitu membantu peserta didik agar mampu mengenal, beradaptasi, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat, mengenali norma, aturan, nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat, serta berlandaskan pada budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Nah, bidang yang ketiga yaitu bidang belajar. Nah, bidang belajar membantu peserta didik sekolah dasar untuk menemukan perilaku kebiasaan belajar yang baik dan mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu bidang karir. Nah, bidang karir membantu peserta didik pada sekolah dasar mengenal dunia kerja dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. Nah, membantu mengarahkan peserta didik agar dapat menentukan tujuan setelah lulus sekolah. Dan pengertian konseling menurut Prayitno pada tahun 2018 adalah pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seseorang atau sekelompok individu untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari atau KES dan menangani kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu atau KEST dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Nah,
sekian video saya yang membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.